Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazala Febrian dengan NIM 258020 dan 30. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan PPT dari yang sudah saya bikin untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Farel Olfazrwe. Baik, langsung masuk ke materinya mengenai pengelolaan lingkungan pertambangan dan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional maupun global. Aktivitas ini secara langsung mengubah bentang alam atau landscape yang merusak struktur tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menyebabkan hilangnya vegetasi serta habitat satwa liar. Dan ada pula seperti deforestasi, erosi tanah, sedimentasi sungai, dan penurunan kualitas tanah yang menjadi dampak awal yang sering terjadi pada wilayah pertambangan terbuka. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan pertambangan yang berbasis prinsip keberlanjutan menjadi sangat penting untuk didorong dan dikaji secara lebih dalam. Pertambangan, kerusakan lingkungan, dan tantangan global. Aktivitas pertambangan merupakan salah satu sektor paling intensif sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi. Tetapi juga termasuk sektor yang sangat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak tersebut meliputi kerusakan alam, deforestasi, perubahan bentang alam, pencemaran air, dan lain-lain. Dari kerusakan alam juga dapat menyebabkan pencemaran air oleh logam berat, emisi gas rumah kaca, serta timbulan tailings dan limbah B3. Selain dampak lingkungan fisik, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, keracunan logam berat, serta hilangnya mata pencaharian akibat degradasi alam. Yang dimana hal tersebut seperti radiasi dari pertambangan sektor tersebut. Hal ini yang menjadikan sektor pertambangan berhadapan langsung dengan isu keberlanjutan global. Pengelolaan tailing atau limbah tambang, pengelolaan air, dan penutupan lubang tambang. Yang pertama, poin 1, pengelolaan tailing atau penyimpanan limbah hasil ekstraksi. Tailing merupakan salah satu masalah terbesar dalam industri pertambangan. Banyak sumber menunjukkan banyak bencana lingkungan yang berasal dari kegagalan bendungan tailing yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun literatur dan pedoman praktik menyoroti beberapa opsi teknis, yaitu yang pertama, wet tailing atau kolam berair dengan pengendalian kualitas, yang dimana metode ini memerlukan kualitas air dan desain bendungan yang aman. Kegagalan dari tailing storage facility mengakibatkan dampak besar seperti kasus-kasus internasional yang menegaskan kebutuhan perbaikan tata kelola. Cara yang kedua yaitu PES atau thick net tailing dan dry stacking, yaitu dengan cara mengurangi kandungan air dalam limpahan tailing sehingga menurunkan risiko runtuh dan memperkecil jejak kolam. Edraki mereview alternatif ini dan menekan pentingnya kesesuaian teknologi kepada kondisi geoteknik dan sosial ekonomis. Poin keempat, pemanfaatan ulang atau reuse dan pemulihan logam kritis. Kemajuan penelitian menunjukkan potensi ekonomi untuk mengekstrak logam kritis dari tailing serta menggunakan tailing sebagai bahan konstruksi. Ulasan terbaru mempromosikan strategi ekonomi sirkular yang untuk mengubah liability menjadi aset. Namun, risiko lingkungan perlu dikaji lebih lanjut. Yang kedua, pengelolaan air dan pencemaran atau acid mine drainage logam berat.
Pembentukan asid main drainage dan pencucian logam berat dari tailing atau overburden adalah sumber utama degradasi kualitas air. Literatur teknis dan kasus empiris menunjukkan bahwa teknik pencegahan atau mengurangi paparan sulfida ke oksigen atau air, perawatan pasif atau kontrol wetland, dan perawatan aktif semuanya memiliki peran, namun pilihan bergantung pada efluen, biaya, kapasitas pengelola lokal. Studi-studi kasus menekankan perlunya monitoring jangka panjang karena asid main drainage dapat mempersis hingga dekade. Banyak sumber merekomendasikan sistem pemantauan dan indikator kerja untuk perlindungan air dan kesehatan masyarakat. Poin ketiga, penutupan tambang atau mine closure dan transisi pasca tambang. Perencanaan penutupan harus dimulai sejak tahap desain operasi ini. Maksudnya, sejak operasi dimulai sudah harus ada rencana atau sudah dimulai setidaknya sedikit untuk melakukan reklamasi atau penutupan. Integrated mine closure menekankan rencana terpadu yang memasukkan aspek teknis, finansial, sosial, dan ekologi. World Bank dan ICMM menyediakan toolbox yang menekan evaluasi risiko pasca penutupan, pembiayaan, dan pengaturan tanggung jawab jangka panjang. Praktik yang buruk dalam penutupan tambang sering menjadi sumber degradasi dan lanjutan konflik sosial. Konsep pertambangan berkelanjutan atau green mining dan reklamasi. Untuk menjawab tantangan di atas, muncul pendekatan pertambangan berkelanjutan atau green mining, yaitu praktek pertambangan dengan meminimalisir dampak lingkungannya, mengelola limbah secara bijak, dan memastikan pemulihan lingkungan pasca operasi. Beberapa aspek penting dari pertambangan berkelanjutan antara lain adalah perencanaan, desain tambang yang memperhitungkan aspek lingkungan, pengelolaan air limbah, pengendalian polusi udara, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar termasuk partisipasi dan transparansi. Hasil studi di Indonesia menunjukkan bahwa reklamasi lahan bekas tambang dengan metode seperti pengelolaan topsoil, contouring kembali bentuk lahan atau mengembalikan bentuk lahan seperti semula, erosi kontrol dan revegetasi dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan di area tambang. Selain itu, pendekatan inovatif seperti penggunaan biochar, manajemen void atau rongga bekas tambang, dan teknik vegetasi mampu mempercepat pemulihan ekosistem dan memulihkan fungsi ekologis lahan bekas tambang. Dalam konteks tambang batubara, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi rehabilitasi lahan yang terkontaminasi oleh acid mine drainage sudah mulai diterapkan sebagai bagian dari upaya mitigasi limbah tambang dan restorasi lingkungan pasca tambang. Dengan demikian, penerapan green mining dan praktik reklamasi pasca tambang bukan hanya sekedar idealisme belaka, melainkan kebutuhan nyata untuk menjamin bahwa eksploitasi mineral tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hambatan dan tantangan dalam implementasi praktik berkelanjutan. Beberapa tantangan utamanya adalah biaya tinggi untuk reklamasi dan rehabilitasi, kurangnya komitmen jangka panjang, serta risiko bahwa area pasca tambang dibiarkan terbengkalai jika tidak ada perencanaan pasca tambang dan pengawasan dari pemerintah. Selain itu, masalah teknis seperti kontaminasi logam berat, sifat kimia tailings, yaitu pH rendah atau strukturnya yang lepas, dan potensi AMD atau acid mine drainage membuat proses remediasi dan reklamasi memerlukan pendekatan ilmiah serta teknologi yang tepat, tidak selalu sederhana ataupun murah. Di tingkat regulasi institusional, meskipun pemerintah melalui regulasi mewajibkan reklamasi dan pasca tambang sebagai bagian dari praktek tambang yang baik,
aktivitas pelaksanaannya sangat tergantung pada pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan tambang. Implikasi untuk SDGs dan rekomendasi kebijakan atau praktek. Integrasi green mining ke dalam kebijakan nasional dan regulasi penambangan, pemerintah perlu memastikan bahwa praktik pertambangan berkelanjutan, reklamasi, dan pasca tambang menjadi bagian wajib dari izin tambang dan kontrol lingkungan. Pemanfaatan teknologi modern dan inovatif untuk manajemen limbah dan reklamasi. Teknologi seperti remediasi ekologis, pengelolaan tailing berkelanjutan, rekayasa tanah, hidroseeding atau revegetasi, dan rehabilitas air bisa diterapkan agar lahan bekas tambang pulih secara ekologis. Perencanaan pasca tambang atau main closure plan serta pelibatan masyarakat lokal penting untuk merancang dari awal bagaimana lahan tambang akan dikelola setelah operasi selesai, termasuk konsultasi kepada masyarakat, partisipasi dalam rehabilitasi dan perencanaan pemanfaatan lahan pasca tambang. Transparansi dan pengawasan yang kuat terhadap perusahaan tambang untuk mencegah praktik tambang yang merusak lingkungan. Perlu mekanisme monitoring, pelaporan, dan akuntabilitas baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan. Mengembalikan ekonomi pasca tambang alternatif, area bekas tambang bisa dipulihkan untuk menjadi keuntungan produktif seperti agroforestry, konservasi, ekowisata, atau ruang hijau yang membuka peluang ekonomi baru sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan pengelola lingkungan pertambangan yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab etis tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep green mining atau pengelolaan pasca tambang yang baik serta tata kelola transparan dan akuntabel, sektor pertambangan dapat bertransformasi dari sumber kerusakan menjadi bagian dari solusi bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.